Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Novia Dwi Rahmawati, Suci Indah Noviana, Lutfiana Nur Adillah, Sohbita Fathul Izzati, Sekar Ayu Wardani, Intan Nur Febrianti, dan Umi Nur Hidayah. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang teknologi informasi untuk media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, tekne yang berarti keahlian, dan logia yang berarti pengetahuan. Teknologi adalah semacam perpanjangan tangan manusia untuk dapat memanfaatkan alam dan sesuatu yang ada di sekelilingnya secara lebih maksimal. Dengan demikian, secara sederhana, teknologi bertujuan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia. Selanjutnya yaitu pengertian informasi. Informasi atau dalam bahasa Inggrisnya adalah information, berasal dari bahasa Latin yaitu informationem yang artinya konsep, ide, dan garis besar. Informasi adalah sesuatu data yang sudah diolah atau diproses sehingga menjadi suatu bentuk yang memiliki arti bagi penerima informasi yang memiliki nilai yang bermanfaat. Pengertian informasi menurut para ahli diantaranya yang pertama menurut Raymond MC Leot, ia mengungkapkan bahwa informasi adalah data yang sudah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Yang kedua menurut Tata Sutapri Eskom, ia menyatakan bahwa informasi adalah data yang telah diklasifikasikan, diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga menurut Lani Sidarta, ia menyatakan bahwa informasi adalah data yang disajikan dalam bentuk yang bisa berguna untuk membuat keputusan. Baik, untuk selanjutnya tentang pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology, yaitu istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi ini menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Kemudian tujuan teknologi informasi. Yang pertama, menyadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi informasi yang terus berubah sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi informasi sebagai dasar untuk belajar. Yang kedua, memotivasi kemampuan peserta didik agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan teknologi informasi sehingga bisa melaksanakan dan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan percaya diri. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga proses pembelajaran dapat lebih optimal, menarik, dan mendorong peserta didik lebih tampil dan berkomunikasi, terampil mengorganisasi informasi, dan terbiasa bekerja sama. Yang terakhir, mengembangkan kompetensi peserta didik dalam menggunakan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan belajar, mengajar, dan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Kemudian manfaat teknologi informasi. Yang pertama yaitu pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih konkret dan nyata, seperti dapat berupa gambar visual, kemudian audio maupun audiovisual. Yang ketiga yaitu pengelolaan pembelajaran itu lebih efektif dan efisien. Yang keempat, mendorong siswa belajar secara lebih mandiri. Yang kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keenam, proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, menimbulkan sikap positif siswa terhadap proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Itu dibedakan menjadi 3, yaitu e-learning, e-book, dan Google Classroom. Yang pertama yaitu e-learning. E-learning adalah kegiatan belajar yang berbasis pada perangkat elektronik.
konsep e-learning ini juga telah membawa banyak pengaruh yang signifikan dalam proses transformasi pendidikan. Secara etimologi, e-learning terdiri dari huruf E yang merupakan singkatan dari elektronik dan learning yang artinya pembelajaran. Secara terminologi, e-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan perangkat elektronik melalui network atau jaringan komputer, baik berupa internet maupun intranet. E-learning berbasis model. Cole and Foster tahun 2008 mendefinisikan modul sebagai singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, yang berarti tempat belajar dinamis dengan menggunakan model berorientasi objek. Cole and Foster juga mendefinisikan modul sebagai kata kerja yang berarti proses melakukan sesuatu seperti suatu permainan yang menyenangkan, yang mengarah pada penambahan wawasan dan kreativitas aplikasi model. Aplikasi model ini pertama kali dikembangkan oleh Martin Daugiamas pada Agustus 2002 dengan modul versi 1.0. Modul dapat diinstal secara offline maupun online. Sistem yang dibutuhkan agar modul dapat berjalan dengan baik secara offline adalah dengan Apache Web Server, PHP, Database, dan MSQL. Modul sendiri ada fitur-fiturnya. Fitur-fitur modul sendiri sebenarnya lebih dari 5, tetapi di sini saya hanya menyebutkan 5 karena 5 ini yang sering kita gunakan juga. Yang pertama ada assignment. Assignment sendiri ini ditugaskan untuk memberikan penugasan kepada siswa secara online. Siswa di sini juga dapat mengakses materi dan mengumpulkan tugas dengan cara mengirimkan file hasil pekerjaan. Kedua ada chat. Chat di sini digunakan untuk siswa dan guru untuk saling berdialog secara online. Ketiga, ini sudah tidak asing lagi bagi kita karena kita selalu menggunakannya, yaitu forum. Forum merupakan sebuah forum diskusi secara online antar guru dan mahasiswa yang membahas tentang topik-topik yang berhubungan dengan materi pembelajaran dan bertukar pendapat. Kemudian quiz di sini digunakan untuk melakukan ujian tes secara online. Modul juga dapat diisi dengan kuis itu. Kemudian survei adalah untuk melakukan jejak pendapat kita terhadap modul tersebut. Selanjutnya adalah e-book. Digital book atau e-book electronic book dalam dunia pendidikan merupakan publikasi berupa teks dan gambar dalam bentuk digital yang diproduksi, diterbitkan, dan dapat dibaca melalui komputer atau alat digital lainnya. Digital book adalah buku elektronik dari sebuah buku tradisional dengan fitur digital yang dapat membantu pembaca dan merupakan alat yang menarik bagi kebanyakan peserta didik. Dalam membuat digital book diperlukan berbagai perangkat lunak, salah satunya yaitu Quizza Flipbook. Aplikasi ini sangat mudah digunakan dengan tampilan publish berbentuk flip atau bolak-balik seperti buku nyata. Dalam aplikasi ini terdapat komponen-komponen yang menunjang seperti mengkombinasikan antara teks, gambar, audio, video, dan lain sebagainya. Kelebihan penggunaan e-book ada 4. Yang pertama adalah mudah dibawa, karena e-book ini berbentuk soft copy yang dapat digunakan pembaca dalam elektronik portable. Yang kedua adalah tidak berat. Digital book hanya perlu dimasukkan ke dalam folder di dalam elektronik portable. Jadi yang dibawa hanya perangkat digital portable-nya saja. Yang ketiga adalah mudah digandakan. Digital book mudah untuk dikopi dengan gratis sehingga akan menghemat biaya dan akan mendukung kebutuhan belajar para peserta didik. Yang keempat adalah hemat kertas. Dalam era global warming berarti kita telah mendukung go green yang masih diusung pada masa kini. Jadi dengan demikian digital book atau e-book electronic book merupakan pembaharuan buku tradisional menjadi buku digital dengan perpaduan beberapa media dan dengan desain semenarik mungkin tanpa mengesampingkan kegunaannya. Saya Novia Dwi Rahmawati, NIM 107 akan menyampaikan tentang Google Classroom sebagai media alternatif dalam pembelajaran. Google Classroom adalah sebuah serambi pembelajaran yang diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang dimaksudkan untuk mencari jalan keluar atas kesulitan yang dialami dalam memberikan penugasan dengan tidak menggunakan kertas atau paperless.
Pada tahun 2014 sampai 2016, Google Classroom hanya dapat diakses oleh sekolah yang bekerja sama dengan Google. Jadi, setiap orang tidak bisa mengaksesnya. Pada tahun 2017, Google Classroom sudah mulai bisa diakses oleh seluruh orang dengan menggunakan Google pribadi. Google Classroom dapat digunakan oleh guru, siswa, dan wali murid dalam pembelajaran, sehingga memudahkan dalam proses pembelajaran. Di dalam Google Classroom terdapat 7 fitur yang dapat digunakan. Yang pertama adalah assignment, yaitu tugas. Penugasan disimpan dan dinilai pada rangkaian aplikasi produktivitas Google oleh guru, kecuali jika guru mengembalikan tugas masuk. Yang kedua adalah grading atau pengukuran. Google Classroom mendukung banyak skema penilaian yang berbeda. Yang ketiga, communication atau komunikasi. Di sini, Google Classroom mempermudah guru dan siswa dalam berkomunikasi secara tatap muka, apalagi pada masa pandemi seperti ini. Dan yang keempat adalah team course, hemat waktu. Guru menambahkan siswa dengan memberikan siswa kode untuk mengikuti kelasnya. Yang kelima, arsip course, yaitu arsip program. Kelas memungkinkan instruktur untuk mengarsipkan kursus pada akhir masa jabatan atau tahun. Yang keenam, mobile application, aplikasi dalam telepon genggam. Google Classroom tersedia untuk perangkat iOS dan Android. Yang ketujuh adalah privasi, yaitu Google Classroom tidak menampilkan iklan apapun dalam antarmuka untuk siswa, fakultas, guru, dan data pengguna tidak dipindai dan tidak digunakan untuk periklanan. Nah, selain 7 fitur tadi, di Google Classroom juga memiliki kelebihan. Menurut Zanzem dalam Iftakhar 2016 halaman 13, yakni yang pertama, mudah digunakan. Yang kedua, menghemat waktu. Yang ketiga, berbasis cloud. Dan yang keempat, fleksibel. Yang terakhir adalah gratis. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.